Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya diberikan tugas oleh Pendeta Nur Cahyo untuk hari ini men-sharingkan firman Tuhan yang diambil dari buku Saling Berdampingan karya Edward T. Wells ya. Dan temanya hari ini adalah berbicara tentang dosa. Ya Bapak Ibu, di tengah-tengah kedukaan yang kita semua rasakan, saya percaya kita semua kehilangan Pendeta Yusuf Citra, ya. Saya sendiri juga dalam minggu ini sedang berduka juga kehilangan teman satu angkatan dan usianya tidak terpaut jauh dari saya, hanya selisih 1 tahun, dan meninggal kena COVID dan dimakamkan secara COVID. Dia adalah guru di Kampung Harapan dan kemarin sudah dimakamkan, dan malamnya ada ibadah penguatan untuk keluarga, dan keluarganya ada di Kalimantan. Dan memang intinya saat-saat terakhir tidak didampingi keluarga, dan kasihan sekali sebenarnya ya. Tapi di dalam ibadah itu saya menarik kesimpulan gitu ya, bahwa ini orang yang sangat baik, bisa memberkati banyak orang yang ada di sekelilingnya, dan saya pun juga dikuatkan dan berefleksi juga dari kehidupan teman saya ini yang singkat begitu ya. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang dosa ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah beraktivitas sepanjang pagi hingga sampai sore dan menjelang malam ini. Di tengah-tengah keletihan kami ataupun di tengah-tengah semua aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang 1 pekan ini, Tuhan, kami rindu untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara kepada setiap kami, dan biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, tolonglah pada malam hari ini, kiranya setiap hati kami boleh terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan kau tolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya, topiknya atau temanya adalah berbicara tentang dosa. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang dosa, baik kita yang memiliki dosa ataupun kita membicarakan dosa orang lain atau menegur orang yang sedang berbuat dosa, itu rasanya ini sangat dihindari, begitu ya. Kita jarang sekali kita bisa open kepada orang lain bahwa saya sedang jatuh dalam dosa, tolong doakan saya gitu ya. Itu rasanya kita mending diam-diam aja, saya bergumul sendiri saja sama Tuhan, jangan sampai ada orang tahu tentang dosa saya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara soal pergumulan, mungkin akan lebih mudah. Tolong doakan saya punya pergumulan ini, saya punya kerinduan ini. Tapi kalau bicara soal dosa, tolong doakan saya rasanya sedikit lagi ini, saya sudah nggak bisa direm nih misalnya, atau saya kok lagi melakukan sesuatu yang saya tahu ini dosa, tetapi saya susah sekali, tolong doakan saya. Nah, itu agak lebih susah kita berbicara kepada orang mengenai dosa, ataupun kita mau menegur orang, yang kamu lakukan itu dosa loh. Nah, karena kita kadang-kadang takut relasi kita menjadi rusak, begitu ya. Ya, mungkin kita selama ini misalnya kita dekat begitu, tapi kita tahu bahwa orang yang di dekat kita ini sedang melakukan hal yang dosa, tapi kita mending diam sajalah daripada nanti relasi saya dengan orang ini jadi rusak. Jadi bicara yang lain saja ya. Jadi memang bicara tentang dosa ini satu hal yang dihindari gitu ya. Nah, tapi di dalam buku Saling Berdampingan di salah satu babnya itu ditulis bahwa kita itu harus berusaha untuk bisa membicarakan tentang dosa ini. Baik kita kelemahan kita ataupun kita mau menegur orang lain ya, tapi nanti ada cara-caranya begitu ya. Nah, sebelumnya kita kan bicara dulu ya, dosa itu apa sih? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah ya. 1 Yohanes 3 ayat 4, mungkin bisa salah seorang bapak atau ibu atau saudari-saudara yang sudah menemukan ayat ini boleh membacakannya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 4.
1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa itu melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran. Nah, jadi penentu atau standar apa yang baik dan yang tidak baik dalam hidup kita. Jadi ketika standarnya itu bergeser, yang mulai menjadi standar baik atau tidak baik, nah itu di situ terjadilah dosa. Jadi yang saya pikir baik, padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi menurut saya itu baik. Ya. Nah, Bapak Ibu di dalam Kejadian 1 ya, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan ketika dunia diciptakan, ketika belum jatuh dalam dosa itu yang menentukan baik tidak baik itu selalu Tuhan, ya. Selalu ada kalimat ketika Tuhan menciptakan dunia ini, maka Tuhan melihat segala sesuatunya itu baik, gitu ya. Ketika menciptakan, misalnya menciptakan cakrawala atau menciptakan tumbuhan, begitu ya, selalu ada kalimat penutupnya, terjadilah siang dan terjadilah malam, gitu ya. Tuhan melihat segala sesuatunya baik, terjadilah siang dan terjadilah malam, itulah hari kesekian, begitu ya. Nah, bahkan di Kejadian 1 ayat 31 itu dibilang sungguh amat baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya dan selesai menciptakan, Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik ya. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, tetapi ada juga Tuhan bilang tidak baik gitu ya. Kejadian 2 ayat 18. Itu Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi standar baik dan tidak baik itu semuanya ada di dalam Tuhan, gitu ya. Tuhan sebagai penentu, oh yang ini baik, saya menciptakan ini baik. Bahkan setelah semuanya itu sungguh amat baik. Tapi Tuhan juga melihat ada hal yang tidak baik ketika manusia seorang diri. Nah, namun di Kejadian 3 kita bisa melihat ketika manusia itu mulai melihat buah gitu ya yang seharusnya tidak boleh dimakan gitu ya. Tapi manusia itu melihat bahwa buah itu baik. Nah, itu menurut pandangan manusia. Di saat itulah dosa masuk ke dalam manusia ya, karena standarnya bukan lagi standar Allah, tetapi standarnya manusia. Karena manusia mulai melihat ini buah ini baik kok, gitu ya. Buah ini baik dan buah tidak boleh makan buah itu ya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, lalu karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, di saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Ketika bukan lagi Tuhan yang menentukan standar baiknya, tetapi mulai manusia yang melihat bahwa ini baik gitu. Nah, disitulah manusia jatuh dalam dosa. Nah, oke. Bapak Ibu kembali lagi tadi pembicaraan di awal ya. Judulnya membicarakan dosa. Nah, sebenarnya karena tadi di awal saya mengatakan membicarakan dosa itu biasanya kita kalau mau menegur orang lain yang jatuh dalam dosa itu kita takut ya, takut rusak relasi. Nah, pertanyaannya sebenarnya tugas siapa? Tugas siapa untuk menyatakan bahwa ini dosa gitu ya. Kadang kita pikir itu tugasnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan saja tuh yang berhak untuk menyatakan seseorang berdosa atau tidak berdosa atau menegur, bisa menegur lewat mimbar ataupun menegur langsung gitu ya. Nah, kita merasa bahwa kan sudah ada hamba Tuhan, nanti biar hamba Tuhan saja yang menegur gitu ya. Nah, tapi kita mau belajar firman Tuhan hari ini ya. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya itu di dalam hidup berkomunitas mestinya itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang saudara seiman. Kita harus menegur juga saudara-saudara kita yang sedang mengarah ke dalam perbuatan dosa, ya.
Ada 1 Tesalonika 5 ayat 14, ada 2 Timotius 4 ayat 2, dan Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 ya. Kenapa sih kita harus bersusah-susah payah menyatakan dosa orang lain atau menegur orang lain ketika mau masuk dalam dosa atau terjerumus dalam dosa gitu ya. Akhirnya mungkin kita disalahpahami atau relasi menjadi rusak, hubungan jadi tidak baik gitu ya. Tapi kita mau lihat firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 14. Boleh salah seorang yang sudah menemukan firman Tuhan ini bisa membacakannya, dan nanti satu orang lagi 2 Timotius 4 ayat 2 dan satu orang lagi Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, terima kasih Bu Ribri ya. Ini perintah atau nasihat dari Rasul Paulus ya. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi kita diminta untuk menegur saudara-saudara seiman kita yang tidak tertib. Hiburkanlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Oke, kita baca 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, terima kasih Bu. Sekali lagi ya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Jadi kita harus, kalau melihat ada saudara seiman kita yang salah, nyatakanlah yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini 2 kali ya, kesabaran disinggung ya, yang tadi juga ada kata kesabaran, yang ini juga ada kesabaran dan pengajaran. Nah, ada satu lagi, Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, terima kasih Bu. Nah, di sini jelas ya, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi ketika kita menegur saudara seiman kita yang sedang berbuat dosa dan kita membuat dia akhirnya bertobat, dia berbalik dari jalannya yang salah itu, sedang dikatakan bahwa kita itu menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, di dalam buku itu dikomparkan atau dibandingkan dengan kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, di dalam perumpamaan itu kan ada orang yang jalan lalu dihadang sama penjahat, dipukulin, dia terluka, dia terkapar di jalan, lalu lewatlah orang Lewi gitu ya, ada imam lewat begitu, tapi lewat saja melihat, tapi nggak berbuat apa-apa. Akhirnya dia meneruskan perjalanannya gitu ya, baik orang Lewi maupun imam-imam. Tapi ada orang Samaria yang melihat dan menolong. Nah, demikian juga ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, lalu kita diam saja, itu sebenarnya kita tidak ubahnya itu sama dengan imam-imam atau imam atau orang Lewi yang di dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu. Jadi maksudnya kita itu cuma hanya melewati saja gitu ya. Kita ngerti firman. Kan orang Lewi itu kan orang yang ini ya melayani Tuhan ya. Imam juga orang yang ngerti firman, tapi kita tidak bisa mempraktekkan firman itu gitu. Demikian juga halnya dengan orang berdosa. Ketika ada orang berdosa, kita tahu dia tuh sedang menuju kebinasaan.
tapi kita tidak menyadarkan dia bahwa jalan yang kamu tempuh itu salah, bahwa itu berdosa, bahwa itu mendukakan hati Tuhan misalnya, dan tidak menyadarkan dia untuk bertobat. Kita tuh sedang membiarkan dia menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kita itu menyadarkan dia, menegur dia, dan akhirnya orang itu berbalik, itu kita sedang menyelamatkan jiwanya. Nah, jadi itu mengapa di dalam komunitas kita itu harus menjadi sesama yang menolong orang lain. Memang akan menjadi sensitif atau menjadi hal yang cukup sulit gitu ya di tengah-tengah kelemahan kita gitu ya. Ketika kita menegur mungkin saja seperti yang tadi saya sampaikan, bisa saja terjadi salah paham atau kita malah jadi rusak relasi. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang ditekankan di dalam buku yang diberikan pada saya jadi bahan ya. Ada dua hal yang penting ketika kita memberikan teguran kepada orang yang sedang melakukan dosa. Yang pertama adalah kerendahan hati dan yang kedua adalah kesabaran. Kerendahan hati kenapa? Karena kita juga sama-sama berdosa gitu ya. Jadi kita itu bukan dalam posisi menghakimi, bukan dalam posisi bahwa kita ini orang yang suci gitu ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita menegur kan responnya biasanya begini, ah sok suci kamu begitu ya. Emangnya kamu nih orang bener, kamu juga nggak bener kok gitu ya. Kadang-kadang kan sering juga diungkit juga kita juga bukan orang yang sudah sempurna atau kita orang yang baik. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki kerendahan hati, menyadari bahwa kita juga orang berdosa. Jadi ketika kita menegur orang lain, kita juga merasa bahwa sebenarnya posisinya kita sama, kita juga sama-sama orang berdosa. Mungkin kelemahan kita aja yang berbeda. Saya lemahnya dalam hal lain, teman saya lemahnya dalam hal yang lain lagi. Tapi sebenarnya kita sama-sama orang berdosa. Oleh sebab itu ketika kita menegur, kita memposisikan diri sebagai sama-sama orang berdosa ya. Jadi bukan kita lebih baik dari orang lain gitu. Jadi itulah dibutuhkan kerendahan hati. Yang kedua dibutuhkan kesabaran. Kesabaran karena pasti respon-responnya ketika orang berbuat dosa dan ditegur itu kan pasti responnya bisa marah, bisa dia jadi membenci kita, bisa ya banyak hal lah jadi yang negatif. Oleh karena itu kita butuh kesabaran. Atau kadang-kadang kita ditolak gitu ya, ditolak atau mungkin malah mungkin dicaci maki atau seperti apa. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran. Jadi dua kata kuncinya adalah kerendahan hati dan kesabaran. Nah, Bapak Ibu di sini ada pertanyaan diskusi untuk kita bisa diskusikan. Nanti boleh satu atau dua orang dari Bapak Ibu boleh men-sharingkan. Ini ada 4 pertanyaan ya. Pertama, pernahkah dosa Anda dikonfrontasi dengan cara yang membangun dan bermanfaat? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini? Kita sedang melakukan hal yang salah atau berdosa, tapi ada orang yang menasehatin kita, tapi caranya itu cukup membangun dan bermanfaat bagi kita. Hal apa yang membuatnya sangat membantu? Atau sebaliknya nomor 2, pernahkah dosa Anda dikonfrontasi dengan cara yang tidak membangun dan menyakitkan? Nah, apa yang membuatnya demikian? Ini 2 pertanyaan yang saling bertolak belakang ya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal seperti ini? Lalu pertanyaan ketiga, kapankah sebaiknya Anda menutupi dan bukan sebaliknya mengkonfrontasi sebuah dosa? Maksudnya bukan dosanya ditutupi terus kita maksudnya mengabaikan dan ya sudahlah begitu ya, tapi mungkin ada hal-hal yang kita tahu bahwa itu sebenarnya berdosa, tapi kita menghadapi hal-hal yang sulit yang akhirnya kita di dalam pergumulan kita membawanya ke dalam doa kita kepada Tuhan yang mungkin hanya memang sampai batas kita, porsinya kita hanya mendoakan gitu ya, nggak sampai kita harus mengkonfrontasi orang tersebut, atau mungkin Tuhan menggunakan pihak lain untuk sebagai pengkonfrontasi, tapi bukan lewat kita. Nah, itu pertanyaan nomor 3 seperti itu. Dan pertanyaan keempat, apakah Anda bersedia untuk berbicara dengan seseorang tentang dosa? Nah, ini lebih ke yang bagian kita. Yang tadi saya sampaikan ya, kalau kita negur orang dalam posisi kita mungkin bisa melihat kesalahan orang lain. Tapi kalau posisinya kita yang sedang berdosa ya, kita yang sedang melakukan hal yang salah, kita tahu kita sedang bersalah gitu ya, tapi kita kayaknya susah lepas dari hal ini gitu. Apakah kita bersedia bicara dengan seseorang tentang dosa kita? Nah, Bapak Ibu saya akan stop share ya, supaya kita bisa
melakukan diskusi ini, mungkin kalau ada 1-2 orang yang bisa men-sharing-kan, yang pertama, apakah kita pernah dikonfrontasi dosa kita dengan cara yang membangun dan bermanfaat, mungkin bisa sharing-kan. Dan yang kedua, mungkin sebaliknya, pernah nggak Bapak Ibu konfrontasi dosanya dengan cara yang menyakitkan, gitu ya, tidak membangun. Terus ya Bapak Ibu boleh men-sharing-kan, dan kapan gitu ya, hal-hal apa yang sebaiknya, atau Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal tertentu yang membuat kita tidak mengkonfrontasi, itu kenapa, atau kalau bisa di-sharing-kan boleh. Dan yang keempat, apakah Bapak Ibu punya pengalaman atau mungkin pertanyaan ini ya, apakah Anda bersedia untuk berbicara dengan seseorang tentang dosa?